selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada sukacita hari ini luar biasa, Tuhan Yesus sangat baik. Hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk ibadah di rumah hamba. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Hingga saat hari ini Kau masih memberikan kesehatan, sukacita yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama saudara kami Tuhan di rumah untuk ibadah ya Bapak. Pimpin hati kami Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau sangat baik ya Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik.
Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau saatnya kami duduk diam
mendengar sabdamu. Berbicaralah bagi setiap kami, karena firman itu firman yang hidup, yang akan terus memperbaharui batin kami, pemikiran kami, sehingga hidup kami akan selaras dengan Engkau, sehingga hidup kami terus akan menyenangkan hati Tuhan, karena kami akan menjadi pelaku-pelaku firman setelah kami mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati pemberitaan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya sungguh senang sekali bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat. Saya mendengar dari beberapa saudara jemaat sekalian sampai hari ini semuanya masih sehat, tidak ada yang kena corona. Puji Tuhan, bukan berarti yang kena corona itu tidak baik, tetapi puji Tuhan, syukur bagi setiap kita yang masih dalam keadaan sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Mari dibuka bersama-sama natsnya, kita akan baca bersama-sama. Karena ayatnya tidak terlalu panjang, maka kita akan membacanya. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai 24. Sekali lagi 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara-saudara kita yang terpuji di suatu jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata berusaha untuk membantu. Dan sekarang ini ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan-utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Mu atas kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum saya menjelaskan lebih gamblang firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin menceritakan satu kasus di mana ada seorang anak Tuhan, sebut saja namanya Pak Lugi. Maaf kalau ada yang nonton dan namanya Pak Lugi juga. Ini ilustrasi. Dan ini cerita yang sebenarnya, sebut saja namanya Pak Lugi, adalah seorang pengusaha. Dia aktivis gereja dan cinta Tuhan luar biasa. Beliau juga loyal terhadap gereja dan pelayanan, di mana ada pelayanan dalam gereja, dia ikut serta, apa yang dia bisa bantu dia akan tolong. Nah, dalam kesetiaannya di gereja, Pak Gembala melihat bahwa Pak Lugi ini begitu antusias, begitu baik, orangnya bisa dipercaya. Maka suatu saat dalam pergantian pengurus, Pak Lugi ini diangkat menjadi seorang bendahara. Wah, Pak Lugi merasa senang dan bahagia. Wah, puji Tuhan, ini sebuah kepercayaan yang harus dilaksanakan. Dengan senang hati, dengan penuh kesungguhan, Pak Lugi mengerjakan benar-benar tugas dan kewajibannya sebagai seorang bendahara gereja. 1 tahun, 2 tahun dalam tugasnya tidak ada masalah. Semua berjalan dengan baik, semua lancar-lancar saja, tidak ada persoalan dengan Pak Lugi dan keuangan yang sedang dikelola. Menginjak tahun ketiga, entah dimulai dari mana, muncullah masalah. Beberapa orang di belakang, yaitu jemaat-jemaat yang lain, mulai membicarakan Pak Lugi. Mulai bisik-bisik.
mulai buat gosip-gosip, mulai buat isu-isu. Nah, mulai membicarakan apa? Yang dibicarakan adalah mereka menuduh, mencurigai bahwa Pak Luki ini menggunakan atau menyalahgunakan kewenangan sebagai bendahara, alias menggunakan keuangan sembarangan untuk pribadinya. Kalau bahasa kita hari ini, korupsi. Pak Luki yang seorang yang jujur, seorang yang baik hati, seorang yang mencinta Tuhan, dituduh tidak jujur, dituduh menyelewengkan dana gereja, dan itu dibicarakan dari mulut ke mulut, gosip-gosip satu dengan lainnya, lama-lama menjadi rahasia umum yang belum tentu terbukti kesalahannya, belum tentu terbukti bahwa benar atau salah Pak Luki. Tetapi kalau dibicarakan begitu banyak orang, termasuk pendeta, ternyata mendengar apa yang dikatakan orang benar. Pak Luki dengan santai tetap melayani Tuhan, tetap melakukan kebijaksanaannya sampai suatu ketika Pak Luki dipanggil oleh gembala, dan Pak Gembala bicara, tentukan waktu saya akan bicara empat mata. Dan tanpa curiga, tanpa perasaan apapun, Pak Luki datang. Nah, ketika datang duduk empat mata bicara, begitu kagetnya Pak Luki, karena Pak Gembala dalam pembicaraan itu langsung menggunakan nada yang tinggi. Menggunakan nada yang tinggi, seperti orang yang tidak terkontrol, mulai marah. Kenapa kamu dipercaya megang keuangan gereja, kok kamu malah korupsi? Mulai Pak Pendeta meluapkan amarahnya karena Pak Pendeta sudah mendengar dari banyak orang bahwa Pak Luki ini diduga melakukan tindak korupsi. Padahal belum tentu terbukti apa benar dia korupsi. Tidak ada yang tahu, tapi Pak Gembala sudah mendengar dan orang-orang sudah mengobrol, membicarakannya. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan secara khusus oleh Pak Gembala ini, Pak Luki mulai menjelaskan satu demi satu, Pak, sebenarnya saya tidak sama sekali mengurangi uang gereja. Saya melakukannya dengan benar, Pak. Saya di hadapan Tuhan jujur, saya tidak pernah korupsi menggunakan keuangan ini. Tapi Pak Gembala tidak mau mendengar penjelasan Pak Luki, terus mencegah, ayo jujur. Dan karena Pak Luki menghormati gembala sidangnya, dia tidak meneruskan perbantahan itu dan tidak berusaha menjelaskan lebih jelas karena Pak Gembala sepertinya tidak lagi mau mendengar penjelasan dari Pak Luki. Singkat cerita, Pak Gembala menyebutkan sebuah angka sekian puluh juta yang diduga dana yang dikorupsi oleh Pak Luki. Pak Luki tidak membantah. Pak Luki hanya berkata, siap Pak Gembala, kalau memang saya dituduh menggelapkan dana, memakai dana sebanyak itu, saya bersedia menggantikannya. Bukan karena Pak Luki orang kaya, bukan karena Pak Luki seorang pengusaha sehingga dia berkata, oh dana sebegitu mudah. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Pak Luki lebih memilih daripada nanti semua orang akhirnya tidak sejahtera, lebih baik saya memutuskan, oke, saya akan ganti. Beberapa hari kemudian Pak Luki datang ke gereja, sudah janji dengan Pak Gembala, menyerahkan semua berkas-berkas yang diterimanya sebagai laporan bahwa saya bendahara, saya mempertanggungjawabkan ini semuanya. Ini Pak, termasuk sekian puluh juta yang dituduhkan kepada dia serahkan ke Pak Gembala. Ini Pak, uang yang sekian juta yang Bapak sebutkan, saya serahkan. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, setelah Pak Luki menyerahkan semua dana, semuanya beres, artinya semua yang menjadi tanggung jawab dia selesai, Pak Luki di akhir pembicaraan itu berkata, Pak Gembala, terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang selama ini diberikan kepada saya, dan mulai besok minggu saya minta izin tidak bergereja lagi di tempat ini. Pak Gembala tidak berkata apa-apa. Kemudian Pak Luki pamit izin keluar dan permisi. Sejak saat itu Pak Luki tidak lagi beribadah di gereja tersebut. Ini kisahnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, cerita ini hanya sekelumit sebuah kasus kecil yang sebenarnya sering terjadi di banyak gereja, terutama masalah keuangan sensitif. Banyak gereja pecah gara-gara keuangan yang tidak beres. Memilih atau memisahkan diri dengan tujuan-tujuan yang hampir sama dengan hal ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Firman Tuhan yang sedang kita baca tadi menjelaskan beberapa kriteria. Ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, apalagi secara khusus dalam pelayanan kasih yang disebut di sana yang berhubungan dengan uang. Oh, kalau pelayanan lain mungkin mudah, mungkin musik itu mudah, mungkin yang lain diakonia sosial, orang lain melakukan sesuatu yang gampang. Tetapi untuk khusus masalah keuangan, Paulus memberikan kriteria yang sebaiknya kita perlu mengerti bersama-sama. Perhatikan baik-baik, ada beberapa kriteria yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, kalau kita mau melayani Tuhan secara khusus dalam pelayanan kasih, pelayan yang berhubungan dengan uang, kita harus memiliki beberapa hal. Yang pertama, dari ayat yang 16 sampai 17, seorang pelayan kasih, seorang bendahara, seorang yang memegang keuangan haruslah orang yang memiliki kesungguhan hati. Ya, di sana diulang dua kali diulang. Kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus. Kemudian yang ayat yang ke-17, dalam kesungguhannya yang besar itu, jadi diulang dua kali. Pentingnya kesungguhan dalam sebuah pelayanan itu harus dimiliki oleh seseorang yang memang yang mau melayani secara khusus di bidang keuangan. Di bidang lain pun memerlukan yang namanya kesungguhan. Sebab tanpa kesungguhan sebuah pelayanan tidak akan efektif apapun. Yang kedua, dalam ayat yang berikutnya di sana juga dikatakan seseorang yang melayani Tuhan harus punya nama baik. Nats ini berkata, bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara-saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Garis bawahi kata yang terpuji. Artinya apa? Seorang pelayan Tuhan harus punya nama baik, Bapak Ibu. Nama baik dalam pekerjaannya, nama baik dalam pelayanannya. Ini membuktikan karakter yang luar biasa. Tidak main-main di dalam melayani Tuhan. Di dalam ayat-ayat pasal-pasal yang lain, Paulus juga menjelaskan bagaimana kriteria seorang diaken. Salah satu yang disebut sama, harus punya nama baik di luar, di lingkungan maupun di dalam gereja. Seorang pelayan Tuhan harus mempunyai nama baik. Kemudian hal yang ketiga, seorang pelayan Tuhan, ayat yang ke-19, harus bisa dipercaya. Nah, tadi dikatakan ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat. Kalau seseorang ditunjuk oleh jemaat-jemaat mewakili katakanlah menjadi bendahara gereja, itu berarti orang ini sudah dipercaya bahwa orang ini pasti bisa melakukan tugasnya sebagai bendahara gereja. Jadi pentingnya kata dipercaya. Tidak mungkin gereja atau jemaat, kumpulan komunitas, sesuatu komunitas yang akan menunjuk seseorang menjadi bendahara, jelas-jelas dia tahu seorang koruptor, atau dia tahu orang-orang tahu bahwa seseorang ini adalah orang yang tidak jujur dalam keuangan, tidak bisa dipercaya untuk memegang keuangan. Tidak mungkin orang ini dipercaya memegang keuangan. Jadi seseorang yang melayani di bidang pelayanan kasih secara khusus untuk bendahara ini, dia harus bisa dipercaya. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan sehubungan dengan mengatur keuangan adalah bersedia membantu dengan tulus. Ayat yang ke-22. Nas ini berkata, yakni saudara-saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha membantu. Bayangkan, kata selalu berusaha membantu itu kan bukan diminta tolong sekali, enggak. Dia yang punya inisiatif. Dia bilang, Pak, apa yang bisa saya bantu? Saya siap menolong pelayanan apa saja. Saya siap, apa yang harus bisa saya lakukan? Ini orang-orang yang bersedia dan siap membantu dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa menginginkan balasan dari orang lain, terutama dari organisasi. Orang ini luar biasa. Seorang yang mengelola keuangan, seorang bendahara, seorang pelayan kasih ini harus memiliki hati yang mau membantu dengan tulus. Tidak ada embel-embel, tidak ada keinginan-keinginan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan,
menjelaskan kepada kita bahwa karakter yang baik memang menjadi modal utama dalam sebuah pelayanan. Dalam hal ini pelayanan kasih. Karena karakter yang baik bisa mempertanggungjawabkan pelayanan itu di hadapan Tuhan. Ternyata memiliki karakter yang baik saja tidak cukup dalam pelayanan. Secara khusus dengan masalah bendahara ini. Karakter yang baik saja belum cukup. Memang bisa bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tetapi menurut Rasul Paulus, sebuah pelayanan kasih ini bukan hanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, tapi sebuah pelayanan kasih harus juga dipertanggungjawabkan di hadapan manusia. Perhatikan ayat yang ke-20 dan 21. Dengan jelas Paulus akan mengatakan, sebab kami hendak menghindarkan hal ini. Kita perhatikan bersama-sama bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam pelayanan kasih yang kami lakukan, dan hasilnya sebesar ini. Jadi Paulus mengumpulkan dana dan sangat besar ternyata. Lihat, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Perhatikan, mengapa tanggung jawab di hadapan manusia itu diperlukan? Kita nggak bisa berkata, oh yang penting Tuhan tahu, Pak. Jadi manusia nggak mau tahu terserah. Tidak, Paulus tidak pernah berkata seperti itu. Justru dengan hal ini kita melihat bahwa kata yang penting di sini adalah Paulus memikirkan. Bapak Ibu Saudara, yuk kita cerna kata ini. Kata memikirkan itu berarti sudah dipertimbangkan masa-masa. Dipertimbangkan dengan benar, plus dan minusnya, baik dan buruknya ketika melakukan sebuah pelayanan ini. Paulus tidak mau ada orang yang mencela. Oleh karena dia melakukan hal seperti ini, perlu sebuah pelayanan perlu dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Kenapa? Satu, yang dikatakan Paulus, menghindari celaan atau tuduhan orang. Nas ini tidak perlu ditafsirkan yang macam-macam, karena jelas bahwa ini yang dipikirkan Paulus, supaya orang tidak dapat mencela Paulus dalam pelayanannya. Karena pas sudah melakukan yang benar, dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan manusia. Karakter yang baik belum cukup, harus ditambah dengan hal kedua, yaitu bertanggung jawab juga di hadapan manusia. Apa yang dikasih Tuhan? Mengapa hal demikian harus dilakukan? Tadi saya katakan yang pertama, menghindari celaan, menghindari tuduhan dari orang, menghindari penghakiman, menghindari kecurigaan orang terhadap kita yang sedang melayani dengan segenap hati ini. Pasti kalau ini diterapkan kepada kehidupan kita, kita merasa jengkel. Kita merasa, loh, saya sudah melayani dengan suku-suku masih dicurigai. Betul, ini perasaan yang wajar. Tapi perhatikan di sana, serupanya kebaikan hati kita saja tidak cukup, Bapak Ibu. Karena kita merasa, oh yang penting saya dengan Tuhan, tidak. Ternyata perlu juga dipertanggungjawabkan kepada manusia dengan sesama. Kalau dalam hal ini organisasi gereja, kalau dalam komunitas persekutuan atau di sekolah, di kumpulan apapun, mungkin di komunitas alumni yang lain, harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan mereka. Ini pengajaran dari Rasul Paulus. Ini juga yang kita pelajari, supaya tidak ada tuduhan seperti yang dialami oleh Pak Luki sejak awal saya katakan tadi. Ternyata beliau adalah seorang pendeta yang baik, tapi beliau melakukan sendiri tanpa ada pertanggungjawaban kepada manusia. Orang-orang yang membicarakannya nggak pernah tahu cara kerja Pak Luki, sehingga menimbulkan celaan, menimbulkan tuduhan, menimbulkan kecurigaan dan persoalan. Orangnya baik, tetapi akhirnya menimbulkan persoalan dan berujung tidak baik. Hal yang kedua, mengapa diperlukan tanggung jawab kepada manusia, mempertanggungjawabkan pelayanan kita di hadapan manusia dan Tuhan. Ayat ke-19,
Rasul Paulus berkata, kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bayangkan, ketika kita mempertanggungjawabkan kepada manusia, bukan hanya oh ya saya punya karakter yang baik, tapi saya bertanggung jawab juga di hadapan manusia, bukan hanya kepada Tuhan. Supaya apa? Melalui pelayanan kita, melalui tanggung jawab yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau orang-orang di sekeliling kita yang kita layani dengan segenap hati tidak mendapati pertanggungjawaban yang baik atas pelayanan kita, maka ketika ada tujuan-tujuan itu bukan memuliakan nama Tuhan, justru menimbulkan persoalan-persoalan yang begitu rupa. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang perlu dan pentingnya punya kriteria yang baik yang seperti saya katakan di awal untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemegang keuangan. Perlu ada kriteria khusus. Tapi perhatikan, perlu juga bertanggung jawab kepada Tuhan, tapi bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada manusia, kepada sesama. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan ini? Bagaimana caranya supaya kita tidak dapat celah? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan memberikan pertanggungjawaban kepada sesama? Sebelum kita melihat beberapa hal, saya ingin kita mereview kembali, mengulang kembali latar belakang yang lalu supaya kita jelaskan kenapa ada pengumpulan dana, kenapa ada pembagian dana, kepada siapa dana yang diberikan. Ada sekelompok orang-orang percaya di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus di Yerusalem. Nah, karena dia percaya Yesus di Yerusalem, maka dia dapat serangan, dapat tekanan dari orang-orang Yahudi yang lain. Dia ditekan, dia diserang, sampai orang-orang sekumpulan orang Yahudi yang percaya Yesus ini akhirnya menjadi terdesak. Mereka kesulitan dalam ekonomi mereka percaya Yesus dengan sungguh, tetapi ekonominya mereka mulai hancur. Karena apa? Tidak bisa bekerja lagi, mulai didesak kanan dan kiri. Orang-orang Yahudi yang tidak suka mulai membuat segala cara supaya orang-orang Yahudi ini yang sudah percaya Yesus balik ke ajaran mereka yang lama. Maka Paulus mengetuk hati orang-orang di Korintus, mengetuk hati orang-orang di Makedonia, supaya menolong bersama-sama. Ini loh, ada saudara kita yang butuh bantuan. Maka dengan semangat pengumpulan dana itu dilakukan. Nah, kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara kita supaya kita menagih celaan. Yaitu yang pertama, percayakan kepada beberapa orang, jangan hanya satu orang. Dalam sebuah pengumpulan dana seperti yang dilakukan oleh Paulus, makanya Paulus berkata, ia sudah memikirkan dengan baik bagaimana pengumpulan dana tidak dilakukan oleh satu orang, tapi beberapa orang, supaya menghindarkan celaan, menghindarkan tuduhan. 8 ayat yang ke-19, Nats berkata, bersama-sama dengan dia, Titus, kami mengutus saudara kita. Titus diberikan teman yang lain dari saudara-saudara yang lain. Pasal 8 ayat 22, firman Tuhan berkata, bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi. Artinya beberapa orang yang diutus oleh Rasul Paulus untuk mendampingi Titus, baik dalam penggalian maupun penyerahan dana kasih. Penafsir yang lain berkata bahwa beberapa saksi, beberapa saudara-saudara yang diutus juga berasal dari Makedonia. Mungkin juga bisa berasal dari Korintus. Ada yang mewakili Korintus, ada yang mewakili Makedonia. Sehingga ketika di Yerusalem, bukan hanya Titus yang menjadi tonggak utama dalam pemberian pelayanan kasih ini, tetapi ada begitu banyak orang yang menyerahkan. Sehingga tidak ada alasan, tidak ada celah bagi orang untuk menuduh, tidak ada celah untuk orang mencurigai bahwa ini dikorupsi, ini dibuat, ini disalahgunakan. No, karena apa? Yang mengelola tidak satu orang, tapi beberapa orang. Hal yang kedua, supaya kita mengerti dengan baik bagaimana cara kita menghindarkan yang namanya kecurigaan, celaan. Pasal 8 ayat 24 akan menolong kita. Natsya berkata, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanmu atas kamu. Kata bukti itu penting.
Artinya apa? Hal yang kedua, supaya pelayanan kita tidak mendatangkan celaan, curiga, supaya tidak ada tuduhan yang keliru, utamakan prinsip keterbukaan. Hari-hari ini sangat penting. Betapa banyak orang curiga karena masalah satu keterbukaan, tidak ada transparansi. Nah, oleh karena itu Paulus mengajarkan kepada kita, kalau kita menghindarkan celaan dalam kita mengurusi pelayanan kita, apalagi pelayanan kasih yang berhubungan dengan dana, pengumpulan dana, harus ada transparansi, keterbukaan. Di samping ada teman yang lain. Kalau 1-2 orang saja masih ada mungkin yang bisa curiga, tapi kalau beberapa orang dan ada transparansi yang dilaporkan, uang yang masuk, uang yang keluar, uang yang digunakan untuk apa, semuanya jelas, maka tidak ada celah seseorang untuk menuduh pelayanan kasih yang seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Ini luar biasa, ini tips yang baik. Jadi mulai penggalangan dana sampai pembagian dana yang diberikan kepada orang percaya di Yerusalem bersifat terbuka dan transparan. Enggak dari belakang, kalau titip ya, jangan ngomong siapa-siapa. No. Selagi ini pelayanan kasih dengan motivasi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada manusia, harus terbuka. Jangan dilakukan sendiri. Harus ada orang-orang yang lain yang melakukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti kisah awal tadi, Pak Luki memang orang yang baik, tapi rupanya Pak Luki hanya melakukan pelayanan itu seorang diri dalam gereja, sebuah gereja besar. Tidak ada orang lain yang mendampingi dalam pelaporan, tidak ada orang lain yang mendampingi dalam memasukkan keuangan, sehingga mengakibatkan tuduhan dan kecurigaan yang ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita mulai transparan, saya bersyukur bahwa gereja kita sejak awal kita membuat manajemen gereja, administrasi gereja, kita selalu terbuka. Setiap bulan jemaat akan terima semua laporan keuangan, baik yang masuk, yang keluar, yang digunakan apapun. Setiap rupiah dipertanggungjawabkan di gereja ini di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semuanya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya acungi jempol, ini sesuatu yang baik dan ayo teruskan. Karena ketika kita jujur, kita terbuka, transparan dalam laporan keuangan, dalam mengelola keuangan, Tuhan pasti akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang berlimpah. Bapak Ibu kasih Tuhan, lalu penerapan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pagi hari ini? Bapak Ibu kasih Tuhan, gereja, lembaga, organisasi atau kumpulan komunitas apapun yang melibatkan pengumpulan dana wajib melakukan dua hal ini, yaitu menetapkan beberapa orang yang berkarakter baik, ya, beberapa orang yang berkarakter baik. Yang kedua, transparansi dalam pengelolaannya. Kalau tidak, saya pastikan ada persoalan di dalamnya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang kedua, penerapan bagi kita. Bagi kita seorang karyawan, Bapak Ibu dan saya kerja, ikut orang bekerja di suatu organisasi yang dipercayakan keuangan untuk dikelola, jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Saya ulang, jadilah pribadi yang bisa dipercaya dan bisa mempertanggungjawabkan tugas kita dengan baik, baik kepada Tuhan maupun kepada pimpinan kita. Ayo jujur dengan keuangan kita. Di pekerjaan kita, mungkin orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu berapa uang perusahaan kita gunakan. Stop hari ini, berlakulah jujur, jadilah orang yang dipercaya dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan pimpinan kita. Penerapan yang ketiga, hal ini juga bisa berlaku bagi suami dan istri, Bapak Ibu. Ayo mulai terbuka. Suami istri keluarga harus mulai terbuka dalam keuangan. Baik uang yang masuk, uang yang keluar. Bagaimana mengelola uang dalam keluarga. Perlu keterbukaan, perlu transparansi, perlu sesuatu yang jelas. Caranya macam-macam. Setiap keluarga punya cara yang berbeda dalam mengatur keuangan. Tetapi yang terpenting adalah adanya keterbukaan antara suami dan istri.
Entah yang mengelola keuangan suami, entah yang mengelola keuangan istri, semuanya harus terbuka, harus transparan. Sebab kalau tidak, pasti timbul masalah karena kecurigaan. Suami mulai curiga dengan istri. Tak kasih segini kok habis terus ya. Istri saya berikan sekian kok selalu kurang. Mulai hari ini perbaharui cara kita demi satu tujuan, menghindarkan kecurigaan dan kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dari cara kita mempergunakan keuangan. Bicarakan penggunaannya dengan terbuka. Alokasi dana untuk apa, pos-pos bicarakan bersama sehingga kalau ada kekurangan suami tahu, istri tahu, kita bisa berdoa bersama minta kepada Tuhan. Karena apa? Dimulai dari keterbukaan, dikelola bersama-sama. Penerapan yang 4 bagi kita. Kalaupun yang kita kelola adalah uang pribadi kita dan kita nggak perlu menanggungjawabkan kepada orang lain, ingat, kita tetap harus mempertanggungjawabkan keuangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menuntut berkat yang Tuhan berikan kepada kita, apakah sudah kita gunakan dengan benar? Setiap rupiah yang Tuhan serahkan kepada kita untuk dititipkan kepada kita, apakah kita menggunakannya dengan benar? Apakah dengan penuh tanggung jawab? Atau kita sewenang-wenang, semaunya kita, apa yang kita mau kita beli, kita nggak peduli besok ada uang atau enggak. Hati-hati baik. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga secara pribadi harus dipertanggungjawabkan. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik mungkin Bapak Ibu karyawan, hamba Tuhan atau siapapun kita, mulai lakukan firman Tuhan ini. Penting bangun bentuk karakter yang baik untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi penting juga bertanggung jawab dengan manusia, supaya menghindarkan celah, menghindarkan masalah, menghindarkan kecurigaan, dan atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan, Hamba mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba mau menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada jemaat. Kalau ada yang hari-hari ini terlibat dalam hal keuangan yang tidak jujur, Tuhan ampuni kami Tuhan, berikan jalan untuk kami mengembalikan setiap keuangan yang tidak jujur. Kalau ada keinginan-keinginan karena kami terhimpit, berusaha mengakali uang-uang yang bukan menjadi hak kami, ampuni kami Tuhan. Setiap kami adalah pelayan-pelayan Tuhan di hadapan Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku firman, sehingga setiap hidup dan pribadi kami mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami bisa mengelola keuangan kami dan bisa dipertanggungjawabkan baik di hadapan Tuhan maupun dari manusia. Berkaralah penuh atas setiap kami Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk dalam persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur yang tersedia bagi setiap kita, sambil hati bersyukur dan datang kepada Tuhan, mengingat pengorbanannya di Kalvari untuk kita. Semua karena kasih-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Mari menaikkan pujian ini sekali lagi. Telah kulihat. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita
Mari bersama angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Muliakan pengorbanan Kristus lebih dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau rela disalib di Kalvari karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudahnya itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat cawan, kita angkat kanan kita sambil bersyukur darah yang tercurah menyucikan segala dosa-dosa kita, mentahirkan segala kenajisan kita, memulihkan segala sakit penyakit kita dan disembuhkan oleh karena darah Kristus. Semuanya dikorbankan karena Yesus mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan yang besar, darah-Mu yang mahal. Kami tidak bisa membayar dengan cara apapun. Kami tahu kalau kami selamat semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami hanya mau beriman terus kepada Tuhan, terus melihat pengorbanan Yesus yang luar biasa, dan ajar kami menjaga Tuhan karya salib-Mu dalam kehidupan kami, dengan kehidupan kami, dengan tingkah laku kami yang baik, mempermuliakan nama Tuhan, sehingga disukakan oleh setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan melakukan aktivitas kita kembali. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu dan saya dalam minggu ini mengalami Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, melihat tuntunan dan pimpinan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dan berkenan kepada Tuhan. Bersama-sama kita menengadahkan kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang memberkati kita. El Shaddai, El Shaddai, kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, Dia besar.
berharap kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, aku berdoa biar dalam hari-hari yang akan datang Engkau terus melihat cinta kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Dalam segala krisis yang ada, Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan hidupmu. Dia selalu ada dalam setiap sisi kehidupan kita. Mari terus berharap kepada Tuhan, mari terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lihatlah Tuhan buka jalan atas kehidupan dan pergumulan kita. Sekarang kembalilah Bapak Ibu Saudara jemaat kepada aktivitasmu. Lakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa memberkati keluarga demi keluarga, makin bahagia di dalam Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan. Apapun yang kau lakukan, rancangkan untuk kemuliaan Tuhan, dibuat berhasil oleh kemuliaan Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan datang yang kedua kalinya, di dalam nama Yesus yang percaya, beriman, bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan